Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani dimanapun kalian berada, terima kasih yang telah setia mengikuti aktivitas saya. Kali ini kita akan membahas tentang pare ini ya. Kemarin di video sebelumnya kita melakukan eksperimen, yaitu dengan menabur mutiara grower 25 kilo ke 600 pohon ya. Jadi setiap 600 pohon kita kasih mutiara grower 25 kilo sekali tabur. Dan kali ini kita akan memperlihatkan hasilnya. Hasilnya cukup memuaskan kawan-kawan. Buah jadi banyak sekali. Dan tentunya besarnya itu sama. Kemudian kita membahas tentang pemruningan daun ya. Jika kita lihat samping kiri dan kanan ini mungkin sudah tidak ada daunnya ya, karena kemarin kita melakukan pemangkasan atau pemruningan yang bertujuan untuk menciptakan buah di atas ini agar tetap cepat besarnya. Jadi nutrisi yang diserap oleh akar langsung ditujukan ke buah-buah yang berada di atas. Jadi kita memutuskan untuk menghilangkan daun-daun samping ini ya. Di samping untuk menjaga agar bedengan tetap terkena sinar matahari, karena ini di musim penghujan, itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi resiko terkena jamur ya. Kemarin kita lihat daun-daun bawah itu sudah mulai menguning, dan kita harus segera memangkasnya atau memruning karena agar tidak menular ke bagian atas. Sekarang kita fokus ke bagian atasnya saja ya. Jika kita nyemprot, kita tidak perlu menyemprot bagian samping. Kita hanya fokus ke bagian atasnya saja, karena ini sudah memasuki buah atas ya. Buah atas ini bisa dilihat, ini yang sudah diproning, tapi yang sebelah sana itu belum diproning karena belum selesai. Pemroningan ini juga membantu pembesaran buah. Dikala kemarin belum diproning itu nutrisi mungkin banyak yang terserap ke daun-daun yang berada di samping ini ya. Dan sinar matahari juga kurang menembus ke sini. Tapi setelah kita proning, alhamdulillah cahaya itu masuk ke bagian dalam atau ke bagian bawah para-para ini dengan sempurna. Jadi mengurangi resiko terkenanya penyakit jamur. Jika kita lihat setelah memakai grower ini, buahnya itu sangat banyak ya. Ini mungkin di kamera tidak terlalu terlihat. Jika Anda melihat langsung ke lahan, mungkin Anda kan tahulah seberapa banyak buahnya. Ini dalam satu batang itu ya. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini satu batang ini. Ini satu pohon. Dan besarnya itu sama ya. Sama sekali. Jadi besarnya itu bersamaan ini. Nah, sekarang kita bicara tentang manfaat ya. Manfaat yang kita peroleh dari pemroningan bagian samping ini. Manfaat yang pertama yaitu pucuk atas itu, pucuk bagian atas menjadi lebih besar
dibanding yang belum diproning. Mungkin makanan langsung ke bagian atas, jadi pucuknya itu tetap besar, tidak mengecil atau menjadi nyeprok, itu enggak. Tapi ketika belum diproning, yaitu batang pucuknya itu kecil-kecil dan jalannya itu lambat. Setelah diproning, buah cepat besar. Yang pertama, yang kedua, pucuknya juga jalannya cepat, memproduksi buah lagi dan tetap besar. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi hama seperti kutu-kutuan itu berkurang. Jika kemarin kita lihat yang belum diproning itu, ketika kita usap begini, itu akan terlihat kutu-kutu yang banyak sekali berhamburan ya. Tapi ini ketika tidak ada daunnya, sinar matahari dapat masuk, ya kutu-kutuan berkurang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita bisa memantau daun atau buah yang berada di samping kita ini. Nah, ini buah yang berada di sampingnya ya. Karena saya menggunakan mesin semprot, mesin ya, jadi ketika diproning seperti ini ya sangat membantu. Kita hanya menyemprot dari bagian yang parit, yang dangkal saja, kemudian kita arahkan stik kita ke bagian yang dalam, maka secara tidak langsung bagian dalam ini sudah kesemprot. Ketika kita menyemprotnya dari sini dan kita arahkan stiknya ke bagian yang dalam, yang bagian dalam ikut kesemprot karena bisa menembus ke bagian yang dalam. Kalau kemarin kan ketika belum diproning seperti yang itu, tidak bisa merasuk ke sana kan, hanya terpantul ke daun yang berada di samping ini. Jadi kita harus menyemprot bagian yang dangkal, kemudian kita menyemprot bagian yang dalam. Kalau sekarang kan tidak, kita hanya cukup mengarahkan stik kita ke bagian yang dalam, lalu sudah kesemprot, sudah tertembus ke bagian yang dalam. Ini bisa kalian lihat, buah bagian samping juga masih banyak ya. Ini bagian bawah, bagian samping masih banyak. Nah, ini bagian atasnya. Sangat efektif sekali ketika kita mau memproning, dan secara tidak langsung kan makanan terserap ke atas langsung, kita memberi makannya juga banyak, pohon juga memproduksi buah yang banyak. Ini nah, ini buahnya sangat-sangat banyak ya. Dan yang saya suka itu besarnya itu sama, benar-benar sama. Jadi ketika kita memetik ya dipetik semua, tidak ada yang kecil ada yang besar, itu tidak. Buah seragam, ini segini, ini juga segini sama, kemudian ini juga sama, dan ini juga sama.
sama dan bersamaan ya. Jadi sebuah keuntungan ketika kita memanen ya panen semua, tidak kita sortiri atau kita pilih yang besar dulu, itu tidak. Ini yang sudah besar, buahnya juga panjang, 1 jengkal lebih ya. Bahkan kemarin ada yang sangat panjang, 1 jengkal lebih, 4 jari seperti ini. Ini sudah kategorinya sudah panjang ya, jadi menarik pembeli untuk membeli pare seperti ini. Buahnya juga bagus, keras dan menarik ya, panjang. Ya seperti itulah yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya seperti ini pemakaian grower. Dan dari eksperimen kita kemarin, kita selalu mengembangkan apa yang dapat meningkatkan produksi buah, yaitu kita coba dari pemupukan, pelepoan, pemruningan, kita coba semua, dan hasilnya juga memuaskan. Demikian kawan-kawan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.